Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahi ala saniah wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinanah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli ala Muhammad وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Pertama-tama kita panjatkan rasa syukur kepada Allah Jalla fi'ula yang telah memberikan taufik kepada kita sehingga bisa hadir dalam majelis ilmu at-tauhid. Kemudian yang kedua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatannya ini. Karena qadarullah saya lagi sakit sebetulnya. Saya agak bimbang tadi apakah tetap mengajar atau tidak. Tapi kalau saya tidak mengajar, kasihan teman-teman juga, maka eh, saya upayakan. Jadi saya mohon maaf dan saya juga mohon maaf jika performa saya tidak begitu optimal hari ini. Baik, tapi kita berusaha memberikan yang terbaik. Baik. Kita masuk kepada pembahasan keutamaan kalimat La ilaha illallah. Oh, sudah belum ya? Belum sepertinya ya. Oke. Belum Ustaz. Oke. Tersebut. Terakhir sampai ma'arkanul islami. Mad dalilu ala ma taqul. Hmm, kalau ini kayak udah aja. Yang ini ya, yang apa namanya? Surut La ilaha illallah ini udah, insya Allah. Sudah. Ah, Ya. kita masuk ke ma fadailu kalimat La ilaha illallah. Silakan, oke Pak Aldin, silakan baca. Ma fadailu kalimati la ilaha illallah. Apa keutamaan dari kalimat la ilaha illallah? Fadailu kalimati la ilaha illallah. Keutamaan kalimat la ilaha illallah katsiratun wa jalilatun. Banyak dan agung. Minha diantaranya al-ula, yang pertama, annaha afdalul dzikr, bahwasannya kalimat la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna afdalal dzikri la ilaha illallah, bahwasannya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah. As-saniyah, yang kedua, wa annaha ta'simud dama wal mala fid dunya. Dan bahwasannya dengan la ilaha illallah ta'simu. Terjaga. Oh ya, terjaga darah dan harta di dunia. Wa tuharrimul i'tida'a alaihima. Dan diharam
diharamkan dari merampas alaihima atas keduanya, wantihakahuma dan melanggar keduanya, bighairi haqqin tanpa alasan yang hak. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi manusia, hatta yaqulu, sampai mereka mengatakan la ilaha illallah, fa idza qaluha, maka jika mereka mengatakan la ilaha illallah, asamu minni, asamu terjaga, terlindungi ya Ustaz. Ya, Ya, terlindungi minni, dariku, dima'ahum wa amwalahum, darah mereka dan harta mereka, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya, wa hisabuhum, dan perhitungan mereka, ala Allah, atas Allah. As-salisa, ya, yang ketiga, yudkhilullahu bihal jannah, dengan la ilaha illallah Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke surga. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi, barang siapa yang akhir perkataannya, ucapannya, la ilaha illallah, wajabat lahul jannah, maka wajib baginya surga. baik. Jazakumullah khairan. Oh iya, Barakallahu. Oke, kita bahas sedikit ya. Mu'alif hafizahullah ta'ala menjelaskan apa sih keutamaan dari seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah. Pertama, beliau menyebutkan la ilaha illallah adalah zikir yang paling utama. Saya ada pertanyaan, saya ada pertanyaan buat teman-teman. Eh, Kalau menurut Ibnu Qayyim, kadangkala eh, istighfar adalah zikir yang paling utama bagi seseorang. Kadangkala. Nah, coba Pak Aladin ya yang baca tadi, bisa tolong jelasin nggak? Atau bisa tolong analisa nggak? Kenapa ya Al-Imam Ibnu Qayyim punya pandangan demikian? Padahal hadisnya jelas. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pesannya, Inna afdala dzikra la ilaha illallah. Ya, sesungguhnya zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Silakan Pak Aladin. Eh, mungkin dengan apa namanya, dengan beristighfar, artinya kita meninggalkan dosa-dosa, terutama syirik mungkin Ustadz. Maksudnya kekufuran gitu. Iya, nah Ustadz. Kalau kekufuran harus bertobat sih. Ya, Oh tapi iya. saya belum puas. Mengapa mukanya mengatakan sebagian orang malah lebih utama dia istighfar dulu amalannya. Ada yang lain nggak, teman-teman? Menurut Anda Ustaz, Ya, jadi istighfar itu adalah bentuk kita merendahkan diri terhadap Allah sehingga apa mengakui bahwa Allah itu
maha tinggi dan segala dosa yang kita ada itu minta dimaafkan gitu. Oke, Mumtaz. Tapi masih belum sesuai yang saya inginkan. Tapi barakallahu fikum jazakumullah khairan. Hanya yang lain, Izin Ustaz, silakan. untuk sebagian untuk sebagian manusia lebih utama adalah istighfar karena itu yang lebih dibutuhkan daripada zikir lainnya karena penghapusan dosa terlebih dahulu baru zikir yang lebih utama lainnya gitu Ustaz. Jika orang itu adalah yang banyak dosanya. Baik, baik, barakallahu fikum. Ya, hanya mendekati ya. Jadi, Al-Imam Ibnu Qayyim eh, rahimahullah ta'ala, beliau memisalkan hati seseorang itu seperti pakaian, ya, seperti pakaian. Kalau pakaian yang kotor itu, ya, kalau pakaian yang kotor itu, teman-teman, pertama-tama lebih kita dahulukan dikasih pembersih noda atau kita kasih eh, parfum dulu. Mana yang lebih utama, teman-teman? Bersihkan noda dulu, Tad. Nah, ya. Nah, itulah penyesalan yang dibawa oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Wabil Sayyib, kalau saya tidak salah. Eh, Beliau beranggapan sebagai orang yang mereka banyak berdosa kepada Allah Jalla wa'ala, ya, hati mereka berarti, ya, bagaikan pakaian atau kain yang ada nodanya. Nah, lebih utama mereka beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Baru setelah noda itu diangkat, ya, dari pakaian, baru kita kasih cairan parfum misalnya, yaitu dengan zikir. Nah, di antara zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Baik. Lalu yang kedua, kata mu'alif hafizahullah wa ta'ala, ya, seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah itu otomatis, ya, eh, diharamkan harta dan darahnya. Ya, Anda tahu nggak apa sih maksudnya diharamkan darahnya hartanya? Anda tahu nggak? Tidak boleh dibunuh, tidak boleh dirampas hartanya, Ustaz, maksudnya. Nggak boleh dibunuh, nggak boleh dirampas hartanya. Tapi Kecuali kok dengan di akhir alasan itu yang hak. hanya kata-kata ini loh. Di akhir itu hanya kata-kata bighairi haqqin, tanpa hak. Iya, Berarti ada dong maksudnya dengan syarat mengambil nyawa sama merampas harta yang dengan hak. ada Ustaz, karena misalnya dia membunuh muslim yang lain maka dikisos kayak gitu Ustaz. Oh gitu. Kemudian kalau dia mengambil harta uh, saudaranya dia maka dia harus mengembalikan kayak gitu Ustaz. Mumtaz. Barakallahu fikum. Ya, jadi eh eh ya, ada sebuah kisah, teman-teman. Kisah dari Usamah bin Zaid. Ada tahu nggak siapa Usamah bin Zaid? Belum. Oke. Hanya pernah dengar nggak nama Usamah bin Zaid? Sahabat Ustaz. Ya, hanya Eh, siapanya sering Ustaz. Rasulullah dulu itu.
Oh, Kayaknya tau gak? Usamah bin Zaid ini siapanya Rasulullah? Anak angkatnya saja. Nah, ini orang banyak ketukar. Orang banyak Eh, ketukar. Anak angkat Rasulullah tuh pembantunya, Zaid bin Harithah. Oh iya. Ya, Pembantunya Zaid Ustaz. bin Harithah. Pembantu Rasulullah Ustaz. pembantu Nah, iya. Zaid bin Harithah punya anak nama siapa? Usama bin Zaid. Berarti kan masih orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah ya. Nah, ada pun di hal, ada pun di hal, Usama bin Zaid ya bersama Rasulullah eh, sedang melakukan jihad, jihad gitu ya. Sampai akhirnya Usama bin Zaid berhasil memojokkan salah satu kafir. Waktu itu masih kafir ya. Kemudian terjadi duel yang begitu hebat antara Usama bin Zaid sama orang kafir ini. Sampai akhirnya sudah terpojok, apa yang dilakukan oleh kafir ini? Hanya tahu, udah terpojok nih orang kafirnya, udah gak bisa Meludahi diapa. muka Usama bin Laden. Apa? Ini mengucapkan la ilaha illallah, Ustaz. Ya, Bener. bersyahadat ya. Orang kafir ini langsung mengucapkan la ilaha illallah. Pinter, pinternya, ya pinternya. Hanya kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, automatically apa haram darahnya nggak boleh ditumpahkan, nggak boleh ditumpahkan. Tapi Usama bin Zaid kan bingung juga kan, ini orang munafik apa ya? Kan kalau antum di posisi Usama bin Zaid, percaya nggak? Ini orang masuk Islam. Atau cuma enggak hidup doang, cuma strategi doang buat bisa hidup. Strategi aja Itu karena terpojok strategi. Ustaz. Iya, udah. Kok iya ngucap syahadatnya pas udah pedang mau nyebas kepala gitu loh. Nggak dari awal aja syahadat gitu kan. Nah, itu pula lah yang mungkin difikirkan oleh Usama bin Zaid. Akhirnya, ditebas lah leher orang kafir ini. Ya, dibunuh lah ya. Ya, sampai akhirnya beritanya sampai di Rasulullah SAW. Dan Rasulullah marah besar. Marah. Rasulullah SAW itu, ya kalau sudah masalah manhaj, ya, itu kalau udah marah, marah banget. Tapi Rasulullah SAW, kalau ketemu sebuah pelanggaran yang sifatnya kemaksiatan antara dia dengan Allah Ta'ala, ya kemaksiatan ya, itu cenderung Rasulullah eh, banyak memberi udzur. Kayak kasus orang Badui kencing di dalam masjid. Kencing di dalam masjid dosa besar nggak? Dosa nggak? Dosa kan ya? biasa. Zalim nggak? Dosa. Zalim. Tapi sama Rasulullah dibentak nggak? Enggak. Bukan berarti Rasulullah membolehkan hal itu, enggak. Ya, tapi hanya skala prioritas. Tapi kalau nggak masalah manhaj, gitu ya, eh, maka Rasulullah eh, tegas banget gitu. Nah, Usama bin Zaid akhirnya berusaha membela diri kan. Dia menyampaikan keadaannya ya Rasulullah. Orang kafir ini dia mengucapkan la ilaha illallah ketika sudah ya pedang sudah tinggal tebas doang ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Hanya tahu nggak? Apa kata Rasulullah? Apa bentuk ucapan marah Rasulullah ke Usama bin Zaid? Ada yang tahu nggak? Eh, apakah engkau mengetahui isi hati dari orang kafir yang mengucapkan la ilaha illallah itu, Ya, Ustaz? hampir betul ya. Hampir betul. Kalau kata Rasulullah SAW, apakah kamu telah membelah dada orang ini? Terus kamu bisa tahu isi hati dia. Kamu udah belah belum? Itu kan sebuah pertanyaan yang kita nggak perlu jawab ya. Ya gimana cara belah dada orang ya? Tapi itu sebuah pertanyaan yang nggak perlu dijawab.
Akhirnya Usama bin Zaid beliau bercerita, beliau berharap itu hari yang paling beliau apa ya menyesalkan gitu ya. Nggak pernah Rasulullah semarah itu sebelumnya. Kalau kulihal, poin yang bisa kita ambil adalah eh, kita menghukumi seseorang sesuai zahir. Ya, kita menghukumi seseorang sesuai zahir. Apa yang dalam hati kita nggak tahu. Ya, ya, dan ini berlaku untuk semua hal. Hanya tahu nggak teman-teman? Apa hukum asal ucapan seorang Muslim? Hanya tahu nggak? Eh, eh, Hukum asalnya ucapan seorang muslim itu benar, Ustaz. Harus Nah, ya, ini jujur, benar. Ustaz. Ah, ah. Jadi kalau kita ketemu orang yang ngomong, gitu, selama dia Muslim, dia sholat, ya udah, ambil hukum asalnya aja, zuhirnya aja ambil, dia jujur. Nah, tapi kalau dia bohong gimana? Itu beda persoalan, itu beda pembahasan. Nah, jadi itu masalah darah ya, masalah darah. Makanya aneh banget tuh orang-orang Khawarij yang masang bom di masjid polisi itu aneh banget. Kenapa aneh banget? Ini polisi sholat bayangin, nggak nyembah berhala, sholat, tapi dibom. Aneh kan? Ya, itulah Khawarij. Nah, eh, dulu di zaman para sahabat juga pernah terjadi pertempuran di antara para sahabat. Nah, kita nggak masuk di pembahasan itu. Cuma saya mau bahas beberapa sahabat itu yang ada milih lari, nggak memihak kubu Ali ataupun kubu Aisyah. Mereka milih lari aja dari keduanya. Karena bahayanya memihak salah satu berarti ada nyawa muslim yang bakal tumpah. Nah, gitu. Ya, baik. Karena dia tahu ya daerah seorang muslim itu nggak boleh ditumpahkan. Nah, kemudian masalah harta. Masalah harta. Kapan harta seorang muslim boleh dirampas, teman-teman? Diambil paksa, maaf. Ada bisa bagi jawab? Tidak mengeluarkan zakat, Ustaz. Iya benar banget. Saya nulis buku baru rilis ya. Bisa kalian download secara gratis ya. Judulnya Fatwa gitu. Panduan praktis fikih zakat. Nah, misalnya saya bahas tuh eh, mengapa eh, mengapa unit AMNI mengapa amil zakat ya yang eh, mendapatkan izin resmi dari unit AMNI itu boleh mendapatkan bahagia. Kalian tahu nggak? Mengapa hanya amil zakat dari ulil amni yang boleh mendapatkan bahagian dalam asnaf itu? Kenapa lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas yang ngumpul zakat tapi bukan perpanjangan tangan dan pemerintah nggak boleh ngambil bahagian di zakat? Kenapa? Tahu nggak? Karena bukan bagian sebagai amil, Ustaz. Nah, itu benar. Tapi masih kurang setengah jawabannya. Karena teman-teman, asas dari pengambilan zakat oleh unit AMNI adalah dipaksa. Boleh. Boleh nggak unit AMNI maksa ngambil harta kaum muslimin zakatnya? Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Boleh. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bahkan nggak maksa doang sampai ngancam apa coba Abu Bakar As-Siddiq Diperang. Merangi, diperangi. memerangi. Kenapa diperangi? Karena itu rukun Islam. Menolak zakat berarti sama aja menolak rukun Islam.
Kok zaman Rasul kalian mau ngasih, zaman saya kalian nggak mau ngasih, berarti kalian ya ada masalah nih dalam rukun Islam kalian. Nah, karena asasnya adalah boleh diambil paksa, ya, makanya pemerintah boleh punya perpanjangan tangan untuk mengambil zakat itu. Itulah yang disebut ambil zakat. Ya, ya, jadi ambil zakat ini nggak sembarangan orang buat komunitas, terus ngumpulin zakat, terus dibagiin, terus diambil sebagian buat administrasi dia. Nggak boleh. Itu pandangan saya ya. Itu pandangan fikih yang saya ambil. Gitu. Banyak nggak kira-kira teman-teman? Yayasan, komunitas-komunitas yang ah, bukan ambil zakat, tapi dia ngumpulin zakat, lalu dia bagiin, sebagian dia ambil sebagai administrasi. Ada nggak kira-kira kayak gitu? Banyak Ustaz. Banyak Ustaz. Ya. Kalau saya pribadi memang sering diminta tolong gitu ya, untuk apa namanya, bagi jalur zakat gitu ya. Makanya saya kalau setiap dapat amanah zakat itu kita pasti kita kasih sepenuhnya, nggak boleh dipotong, haram, ya nggak boleh. Kenapa? Karena kita bukan ambil zakat, ya. Banyak orang nggak, banyak orang yang pura-pura nggak tahu sama hal ini, ya. Itu sama aja dia makan harta kaum muslimin, itu nggak boleh, ya, nggak boleh. Walhamdulillah. Kira-kira sah nggak zakat seseorang yang di misalnya Pak Aldin ya atau siapalah minta tolong ke Pak Ibnu. Pak Ibnu, saya zakat 20 juta nih. Tolong dong bagiin ke tetangga Mas Ibnu yang fakir miskin. Nah, sah nggak zakat Pak Aldin ini teman-teman? Ini dia nggak tahu ambil zakat. Dia nitip ke Pak Ibnu tolong kasih ke tetangga Anda yang fakir miskin. Ini zakat saya. Sah nggak zakatnya? Sah. Kalau secara itu sah, Ustaz. Sah. Sah, bener, sah. Makanya, nah, ini banyak orang nggak paham nih. Boleh nggak ngasih zakat ke orang tua, kakek, nenek? Boleh nggak? Hmm, Tidak Tidak boleh, boleh. Ustaz. Tidak boleh, Ustaz. Kalau ngasih zakat ke adik kandung, boleh nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Eh, Boleh kalau dia bukan kandungannya, Ustaz. Ah, iya, hanya benar benar ya. Tapi harusnya adik bukan tanggungannya setelah saat iya. Enggak lah. Jadi kalau, bahkan ya, para ulama, jumhur mengatakan, kalau dia punya kerabat yang bukan tanggungan dia, dan dia termasuk salah satu asnaf, maka yang paling utama adalah al-qurba ini, kerabat dekat. Itu paling utama. Ya, kalau punya adik, ya, adik perempuan misalnya, dan dia udah menikah gitu ya, dan bukan tabungan dia secara syar'i, enggak, bukan tabungan dia, apa urusan dia? Tapi dia tahunya adiknya ini fakir atau etnis hutang dia banyak, boleh nggak zakat mal buat bayar bayar hutang orang? Boleh. Boleh. Boleh, Ustaz. Ah, yang lebih utama dia bantu adik dia. Salurnya zakat malnya buat adik dia, lunasi semua hutang-hutangnya. Itu paling afdol, itu jumhur udah. Kalau ke orang tua nggak boleh. Orang tua, kakek, nenek, anak, cucu, pokoknya segaris itu ya, itu nggak boleh. Itu tanggungan namanya, tanggungan nggak boleh. Kalau ada seorang anak, mak bapaknya wafat, kakek neneknya wafat, ya, eh, siapa yang nanggung nafkah dia kira-kira? Secara syari ya, secara syariat. Siapa yang Bagaimana, Ustaz? bertanggung jawab? Diulangi, Ustaz. Tolong diulangi, Ustaz. Ya, mau diulang, Ustaz. Seorang anak nih
usia 16 tahun lah misalnya atau 10 tahun lah ya. Mak bapaknya wafat, misalnya dalam sebuah kecelakaan ya, mak bapaknya wafat, kakek neneknya wafat. Terus siapakah yang menjadi penanggung jawab nafkah anaknya sekarang? Oh, pamannya Ustaz, Paman paman atau Ustaz. Pamannya pamannya ya, Ustaz. pamannya. Soalnya si ayah ya. Nah, Tapi kan realitanya nggak gitu kita ya. Realitanya eh kalau ada janda gitu ya, janda emak bapaknya wafat, bahkan ada emak bapaknya, tapi miskin. Jandanya berjuang sendirian ya kan ya. Ya pamannya nggak mau tahu gitu kan. Oke, kita balik ke pembahasan. Aduh. Yang ketiga, yudkhilullahu bihal jannah. Ya Allah akan memasukkan ya siapapun yang mengucapkan di akhir kalimat ketika dia sakaratul maut mengucapkan la ilaha illallah maka wajib atasnya surga. Ya. Saya punya staff dulu mantan staff ya rahimahullah. Beliau masih muda, masih 28 tahun atau 26 tahun gitu ya. eh Beliau ngantar anak dia sekolah TK kayaknya di desa ya, ngantar sekolah, terus terus dia ngerasa pusing. Nah, ikhwannya pusing ya, sama rebahan bentar. Dia rebahan, terus nggak pernah bangun selamanya, nggak pernah bangun. Ya, itulah kematian teman-teman. Ya, ya, nggak disangka-sangka. Cuma rebahan doang, keluhannya cuma pusing, terus wafat. Makanya kita banyak memohon sama Allah Ta'ala supaya kita diwafatkan dalam eh, kematian yang indah, teman-teman. Dan di antara kematian yang indah adalah kita bisa mengucapnya la ilaha illallah. Ya, awal kesuksesan seseorang ya, teman-teman, sukses yang hakiki ya, adalah ketika dia mampu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Itu udah awal kesuksesan dia. Apa? Awal kesuksesan yang hakiki. Jadi, sukses versi saya itu tidak seperti sukses yang dipahami kebanyakan para motivator ya. Kalau para motivator, eh, kunci apa? Contoh sukses apa? Punya banyak mobil ya, punya mobil, banyak harta properti. yang banyak Ustaz, berkaitan dengan dunia. Gimana? Hal-hal yang berkaitan dengan dunia Ustaz, misalnya Iya. harta, Itulah pangkat. kesuksesan para motivator bisnis. Ya, itu wajar. Boleh-boleh aja silakan dengan punya pandangan. Tapi kita punya nih kesuksesan yang hakiki. Awalnya adalah bisa wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, kebalikannya, ya celakanya, naudzubillah min dzalik, ya awalnya kebinasaan seseorang kalau dia wafat sul khotimah, naudzubillah, naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, kalau dia wafat ya sul khotimah, wafat di pangkuan PSK misalnya, naudzubillah, aduh udah, itu udah sisa perjalanannya udah buruk semua udah. Ya, bisa Allah ampuni, bisa enggak. Ya, bisa Allah ampuni, bisa enggak. Tapi jangan disangka dia bisa enak nanti di barzah misalnya. Ya, naudzubillah, naudzubillah. Saya jadi teringat ini kita ambil ibrohnya aja teman-teman ya. Ambil ibrohnya aja. Ada seorang ummahat sudah bersuami, ya sudah punya anak, ya. eh Beliau eh suatu ketika
reuni, ya teman SMA, ya nggak tahu kenapa ada reuni gitu ya. Terus akhirnya dapatlah nomor atau dia dihubungi lah oleh mantan pacarnya. Ya, mantan pacarnya adalah Awam. Ya, mereka sudah berusia, udah 40 tahun kan mereka berdua nih. Mungkin ya, umurnya 38 kan ya, atau mau 40. Eh, Akhirnya mereka saling WA gitu ya. Saling WA satu sama lain. Ketahuan oleh suaminya marah. Lalu HP itu dihancurin. Ternyata umat ini beli HP baru lagi, tapi sembunyiin. Sampai akhirnya, sampai akhirnya umat ini dengan mantan pacar ya, dia umat dengan bercanda gitu ya. Janjian lah, ya mengatur janjian untuk ketemu karena sudah saking butanya oleh waswas syaitan. eh bertemulah mereka dengan umatnya ini mengantarkan anaknya ke sekolah dengan sepeda panjang, nanti sekolah-sekolah ketemuan gitu. Harapan umatnya ini pertemuan yang sebentar saja, sejenak saja, terus balik lagi ke sekolah jemput anaknya. Ternyata ya guru di sekolah heran kok anaknya gak dijemput, udah mau malam nih. Ya, ternyata umatnya wafat ya dalam keadaan telah berzina. Ya, beliau dibunuh. Ya, setelah beliau berzina di dalam mobil, lalu umatnya ada rasa penyesalan. Semoga Allah ampuni beliau ya. Ada penyesalan yang ya, umatnya minta putus kali ya. Nggak usah berhubungan lagi gitu ya. Tapi laki-laki itu nggak terima akhirnya dibunuh. Ya, dibunuh. Nah, ibroh yang bisa kita ambil adalah ya kita harus mawas diri teman-teman. Jangan pernah kita merasa aman. Wah, saya ahlu sunnah. Pastilah saya wafatnya bagus. Pastilah. Masa iya saya wafat dalam keadaan jelek? Nggak boleh teman-teman. Nggak boleh. Ya, hati kita ini mudah berbalik. Ya, eh di antara alasan kenapa hati itu disebut kolbun, karena dia secara bahasa maknanya sesuatu yang mudah apa berbulak-balik. Itu dia. Ya, makanya kita harus banyak berdoa sama Allah ya. Moga-moga aja ya yang kita wafat di atas kebaikan. Kalau sampai naudzubillah seseorang wafat di atas keburukan, aduh itu udah alamat. Itu sudah apa? Alamat kehancurannya. Belum yang nanti di barzahnya disiksa, naudzubillah. Belum nanti di mahsyarnya yang dipersulit. Belum di sirat. Aduh, naudzubillah. Dan nanti akhirnya naudzubillah bidzalik. Dan ke Allah. Tsumma naudzubillah. Ya, baik. Kita lanjutkan. Ma makna syahadati anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Silakan. Bisa langsung open mic. Ustaz baik. Fadal. Ma makna syahadati anna Muhammadan abduhu rasuluh. Apa makna syahadat bahwasannya Muhammad yaitu hambanya dan juga utusannya? Inna haqiqata syahadati anna Muhammadan abduhu rasuluh tatadammanu umuran. Sungguhnya hakikat syahadat bahwasannya Muhammad adalah sebagai hambanya dan juga utusannya. Tatadamman apa Ustaz? Gimana? Coba ulangi, perlu jelas lagi. Sesungguhnya hakikat syahadat bahwasannya Muhammad adalah sebagai hambanya dan juga utusannya. Nah, Tatadammanu
terkandung beberapa unsur, umuran, beberapa perkara. terkandung beberapa perkara. Ya. Minha diantaranya al-awwal pertama al-imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam abdun abdun la yu'bad. Beriman bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang hamba, tidak diibadahi. Wa rasulun la yukadzab, dan seorang utusan tidak didustai. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan Nabi Muhammad hanyalah seorang rasul ataupun seorang utusan, dan sebelumnya telah berlalu juga para utusan-utusan. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah bahwasannya aku hanyalah seorang manusia seperti kalian, yang diwahyukan kepadaku bahwasannya ilah kalian hanyalah ilah yang satu, yaitu Allah. Lanjut. Asani ta'atuhu fima amar. Yang kedua yaitu mentaatinya atas apa yang diperintahkan. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakanlah, taatilah Allah dan juga taati Rasul. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Lanjut. Al-thalith. Asalif tasdiquhu fima akhbar. Yang ketiga yaitu membenarkan apa yang dikabarkannya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang tiku apa Ustaz? Yang itu berbicara. Dan apa yang dibicarakannya, Wa ma yantiqu 'anil hawa. Dia tidaklah dia Rasulullah berbicara yang hawa nafsunya. dan tidaklah Rasulullah mengatakan dengan nafsunya. Ya. In huwa illa wahyu yuha, akan tetapi kecuali wahyu yang telah diwahyukan kepadanya. Ya. Rabi'. Ar-rabi' ijtinabu ma naha anhu wa zajar. Yang keempat yaitu meninggalkan apa yang dilarang darinya. Wa zajar, Jazara, dan menjauhi. dan menjauhi. Ya. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang telah datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah. Apa yang beliau larang, maka jauhilah. Terakhir, al-khamis. Al-khamis, yang kelima, alla ya'budallahu illa bima syara'a. Agar tidak beribadah kepada Allah kecuali apa yang telah disyariatkan. Dikaulin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka dia tertolak. Jazakumullah khairan. Kita bahas yang pertama dulu. Makna Muhammad abduhu wa rasul. Ya. Maksudnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Ini penting banget. Ya. Apakah ada sebagian orang yang kata mu'alif siapa? Al-imanu bi annahu sallallahu alaihi wasallam abdun la yu'badun. Ya, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam
itu adalah hamba ya yang tidak diibadahi. Oke, kira-kira ada nggak di Indonesia orang-orang yang eh menjadikan Rasulullah atau menaikkan level Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada level Tuhan? Hanya nggak? Ada Tad. Apa contohnya? Eh, Contohnya apa? Sholawat nariyah Tad. Nah, gimana tuh? Apa contohnya? Kalimatnya? Apa ya? Allahumma sholli sholatan kamilatan muslim zaman taman. Aduh, anak lupa Tad. Tapi di Ya, situ ada bahwa dengan Rasulullah itu dia bisa mengurai gitu Tad. ya mengenai masalah ya, Naam Tad. kesedihan ya. Naam Jadi Tad. mungkin banget. eh Sebagian orang itu hulu. Sering nggak teman dengan orang mengatakan demi Allah, demi Rasulullah, ada nggak orang ngomong kayak gitu? Orang Indonesia Banyak Tad. Banyak banyak ya, Ustaz. banyak banget ya. Demi Allah, Nah, demi Rasulullah gitu-gitu. Padahal itu nggak boleh, ya. Itu sama saja ya menaikkan posisi Rasulullah kepada setara dengan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Nggak boleh. Termasuk juga ungkapan-ungkapan yang itu terlalu hulu, ya. Nggak boleh berlebihan, melebih-lebihkan ya Rasulullah SAW bukan pada posisi beliau. Beliau adalah hamba juga. Beliau adalah hamba juga, ya. Ya. Makanya sebagian orang kan kadang mengatakan engkaulah yang menghilangkan kesedihanku, menghilangkan musibahku dan seterusnya, seterusnya. Salah. Yang menghilangkan, yang mendatangkan dan menghilangkan musibah itu Rasulullah atau Allah Ta'ala, teman-teman. Allah. Dan Allah ya. Nah itu dia. Wa rasulun la yukadzabun. Dan dia adalah rasul yang tidak didustai. Gitu ya. Apapun itu hal-hal yang mungkin kita sulit untuk menalar gitu ya. Selama itu sahih, maka kita wajib untuk mengimani. Apa contoh hal yang sampai hari ini sains nggak bisa memahami hal itu. Tapi kita kudu wajib mengimani. Fenomena apa? Isra Mi'raj, Ustaz. Bagaimana Isra Mi'raj itu mau secanggih apapun sainsnya kita nggak bisa memahami. Ada yang bilang kalau mau dipaksakan sains nih paling masuk akal tuh ya lubang cacing gitu loh. Itu udah paling mentok udah. Ya. Tapi itulah ya bab keimanan. Ya udah, kita beriman aja udah. Ya. Kita beriman aja kelar perkaranya. Nah gitu ya. Kemudian yang kedua ya ta'atuhu fi ma'amar. Yang mentaati apa yang Rasulullah perintahkan. Ya. Rasulullah SAW memerintahkan para wanita berhijab. Ya berhijab aja. Ya berhijab, sholat, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, tasdiquhu fima akhbar. Ya, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Yang keempat, istinabu ma naha anhu. Menjauhi apa yang Rasulullah perintahkan untuk menjauhinya. Rasulullah perintahkan kita untuk menjauhi riba, ya, tidak memungut pajak, gitu ya. Tapi ini yang pembahasannya, saya nggak mau bahas sekarang gitu. eh Menundukkan pandangan dan seterusnya. Al-Khamis, ini penting ya. Alla yu'badallahu illa bima syara'. Nah, nggak boleh beribadah kepada Allah kecuali apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, dalam masalah muamalah, masalah duniawi lah, ya. Hukum masalah apa? Ada yang tahu nggak? Boleh, Ustaz? Boleh ya, mubah ya. Mubah. Al-aslu fil asya mubahun.
hukum asal dalam semua hal kecuali ibadah itu adalah boleh. Makanya boleh nggak makan sate apa ya? Sate onta boleh, selama gak ada dalam pengharuman. Boleh nggak main Instagram? Nah, boleh aja hukum asalnya. Boleh nggak lain-lain gitu ya. Nah, sampai ada dalil yang mengharamkan baru kita tinggalkan. Tapi kalau masalah ibadah, ya hukum asal adalah haram. Hukum asal ibadah adalah haram. Ya nggak boleh kita beribadah kecuali benar-benar ada dalil yang memerintahkan secara sahih. Nah, berarti gampang ya beragama ya teman-teman ya. Nggak ribet ya. Jangan kita mempersulit diri untuk hal-hal yang nggak ada perintahnya. Ya, aja saya pernah nemu amalan supaya rezeki lancar ya. Baca zikir, zikir ya mungkin la ilaha illallah kali ya. 1 juta kali. Ya, sejuta kali atau mungkin 1.000 kali. Saya tuh mikir, kalau 1 juta kali itu berapa jam ya? Terus dia kerjanya kapan gitu ya? Bener nggak? Ustaz. Iya, 1 juta kali loh, nggak boleh putus. Itu. Bahkan saya pernah nemu juga apa amalan gitu ya, supaya mata batin terbuka dia bilang. Katanya zikir apa itu la ilaha illallah kali ya, 100 kali, tapi nggak boleh ganti nafas. Jadi 1 kali nafas baca la ilaha illallah. Nah, saya mikir, apa gak mati ya? Kekurangan oksigen otak gitu kan? Apa gak pingsan gitu ya? Ya, 100 kali sekali nafas. Nah itulah ya, itulah ya. Kalau kita inovasi dalam ibadah ya hanya akan memudaratkan. Oke teman-teman, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Saya mohon maaf ya, saya betul-betul gak prima banget hari ini. Saya mohon maaf banget ya. Ada pertanyaan nggak? Silakan kalau ada pertanyaan. Izin bertanya Ustadz, Ya, silakan. kalau misalnya kita memotong hewan Ustadz, misalnya memotong hewan bebek atau ayam, itu kan dalam syariat kan kita diucapkan membaca Bismillah Ustadz. Ya, Nah, tapi ada beberapa orang tua kita yang kalau dia memotong ayam itu ditambahkan dengan nama Nabi Sulaiman gitu Ustadz. Apakah diperbolehkan begitu Ustadz? Dan ya. hukum asal daging Berarti itu boleh dimakan tidak Bismillah, Ustadz? berarti Bismillahi wa Bismi Sulaiman gitu. Iya, dengan nama Sulaiman gitu Ustadz. Waduh, ngeri juga ya. Aduh, ngeri juga. Ngeri. Atau bertanya hukum dagingnya atau hukum orang ini yang menyembelih? Dari sisi syariat itu diperbolehkan atau tidak gitu. Cuman Oh, dan enggak ya. daging yang dimakan itu gimana? Kalau yang- kalau secara syariat dia menambahkan wa Bismi Sulaiman itu udah jelas salah. Ya, karena menyembelih itu kan kita udah bahas sebelumnya. Uh, Adzabhun itu termasuk ibadah ya. Ya, dengan dia menambahkan itu kan dia menambahkan wa Bismi Sulaiman itu kan dalam rangka takarub kan ya, mendekatkan diri kan ya. Benar ya? Iya Ustaz. Ya, berarti kan itu hanya unsur ibadah dalamnya. Ya, itu secara syariat nggak boleh. Cuman yang menjadi persoalan gantung, atau makan dagingnya apa gitu hukumnya gitu ya. Iya Ustaz, benar Ustaz. Allah alam, insya Allah boleh, dagingnya halal. Ya, karena eh, boleh nggak kita makan sembelihan ahlul kitab? Boleh. Boleh ya. Ahlul kitab nyembah Allah doang atau nyembah yang lain juga? Nyembah lain juga. Lain juga ya. Allah alam ya, insya Allah halal dagingnya.
Tapi ini masa sembelihannya eh di pas-pasan itu saya sering lihat ya. Saya suka ke pasar soalnya. Sering lihat ayam itu nggak putus lehernya, tapi hanya bolongan kecil banget. Pernah lihat nggak teman-teman? Kalau ke pasar itu leher ayam nggak putus, tapi hanya kayak lubang kecil doang di sini. Pernah lihat nggak? Ada Ustadz, karena kan Iya, mereka Kak. motongnya yang penting terpotong aja gitu Ustadz. Ah iya, itu nggak boleh. Itu haram dagingnya, nggak boleh itu. Ya, kenapa nggak boleh? Hanya tahu nggak? Belum memenuhi syarat Iya, memotong. bener. Nggak memenuhi syarat sembelihan itu. Makanya hati-hati ya. Lah, tapi kan kita beli ayam, beli ayam nggak ayam potong Ustaz. Kayak mana tuh ceritanya? Iya Ustadz, gimana Ustadz? Apa dong? Ah, gimana sih? Terus ayam di apa? Gerai ayam crispy, kayak mana tuh caranya? Kita nggak tahu. Ayamnya ayam ini nggak? Ayam sembelih bener nggak? Ayam tahu nggak? Apa hukumnya? Tidak tahu Ustadz. Nggak tahu. Maka kata para ulama, kalau contohnya negeri kita ya, kan negeri kaum muslimin ya, maka hukum asalnya sembelihannya insya Allah halal. Ya, insya Allah halal. Karena kita negeri mayoritas kaum muslimin. Kecuali kalau sebuah kota gitu ya, yang mayoritasnya kafir. Mungkin hanya pembahasan kali ya. Tapi secara ringkas kita negeri kaum muslimin, maka hukum asalnya sembelihannya halal. Baik, sekian yang bisa kita pelajari bersama. Saya mohon maaf lagi ya. Saya kurang begitu sehat. Ya, saya mohon maaf. Insya Allah kita berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang. Apa yang benar itu dari Allah, yang salah itu dari saya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika. bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Terima kasih warahmatullahi Ustaz. Jazakallah Jazakallah khair. Ustadz, syifaan wabarakatuh. ajilan. Jazakumullah Barakallahu khairan. fikum.